Amin di sini bukan termasuk bagian dari Al-Fatihah. Perhatikan itu. Tapi seakan-akan kita tidak lengkap setiap kali membaca surat Al-Fatihah tanpa diakhiri dengan amin. Para ulama tafsir memberikan makna amin itu artinya istajib. Ada 9 cara baca untuk menyebutkan kata amin. Ganjarannya luar biasa. Dosanya dihapus yang lalu oleh Allah. Cuman bilang amin. Yang penting syaratnya bisa muafakoh, bisa bersamaan dengan ucapan amin dari malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Santri Al-Munawwariyah baik putra maupun putri rahimakumullah. Alhamdulillah, kemarin kita sudah menyelesaikan tafsiran surat Al-Fatihah secara lengkap. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Mudah-mudahan dengan keberkahan ngaji surat Al-Fatihah, semua santri Al-Munawwariyah menjadi ahlul Quran. Al-Quran bisa menjadi hujjatun lana, menjadi hujjah yang menguntungkan bagi kita, bukan sebaliknya menjadi hujjatun alaina, hujjah yang bisa memberatkan kita. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Sudah menjadi tradisi kita setiap kali selesai membaca surat Al-Fatihah, kita akhiri dengan mengucapkan amin. Ada amin, ada amin. Perhatikan. Ada amin, ada amin. Kalau yang dibaca setelah surat Al-Fatihah itu amin, mat. Beda antara amin dengan amin. Perhatikan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang amin. Amin di sini bukan termasuk bagian dari Al-Fatihah. Perhatikan itu. Tapi seakan-akan kita tidak sah, tidak lengkap setiap kali membaca surat Al-Fatihah tanpa diakhiri dengan amin. Bahkan sampai sholat pun, perhatikan, sampai sholat pun kita menyebutkan amin. Sekali lagi, meskipun kata amin bukan termasuk surat Al-Fatihah. Apa sebenarnya makna dari amin itu? Sini kita akan ngaji amin. Qala Abu Musabbah Al-Makra'i. Abu Musabbah Al-Makra'i berkata, kunna
ada siapa kami, najlisu, sedang duduk, ila Abi Zuhair An-Numairi, pada Abi Zuhair An-Numairi. Ini tabi'in, Abu Musabbah Al-Makra'i itu. Wa kana minas sahabah, wa kana, dan ada siapa Abi Zuhair An-Numairi, minas sahabati, termasuk sahabat Nabi. Jadi ini yang berkata adalah Abu Musabbah, seorang tabi'in, tapi dia meriwayatkan dari salah satu sahabat Nabi, yakni Abi Zuhair An-Numairi. Fayuhaddisu, maka menceritakan siapa Abi Zuhair kepada kami. Menceritakan apa? Ahsanal hadisi, pada hadis yang termasuk paling baik, kisah yang paling bagus, begitu. Katanya, faida da'ar rajulu, faida, maka jika da'a, berdoa, ar-rajulu, siapa seseorang, minna, dari kita, maksudnya dari kalangan sahabat, begitu, bidu'ain, dengan satu doa, qala, berkata siapa rojul, ikhtimu, akhirilah, tutuplah oleh kalian, pada dakwah, pada doa, bi amin, dengan menyebut amin. Fa inna amina, maka sesungguhnya lafat amin, fid du'ai, di dalam doa, katobai, seperti stempel. Kalian tahu stempel? Seperti stempel alas sahifati, di atas kertas atau lembaran. Amin itu seperti stempel yang ada di atas kertas atau lembaran, begitu. Qala Abu Zuhair, sahabat Abu Zuhair berkata, radhiyallahu an, semoga Allah meridhoi. Katanya sahabat Abu Zuhair, uhaddisu, akan menceritakan siapa aku, uhaddisu, akan menceritakan siapa aku, andalika, tentang riwayat hadis yang demikian itu. Maksudnya riwayat tentang anjuran untuk mengucapkan amin sehabis doa. Katanya Abu Zuhair, gimana? Kunna, pernah ada siapa kami, kunna, pernah ada siapa kami, ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata lailatin, pada satu malam, fa'ataina, maka mendatangi siapa kami, ala rojulin, pada seorang pria, fi khaymatin, yang ada di dalam tenda. Maksudnya kami pernah bersama Rasulullah itu lewat yang di dalam tenda ada seseorang gitu. Ngapain si orang itu di dalam tenda? Qad al-hafa, sungguh telah bersungguh-sungguh gitu.
fil mas'alati, di dalam meminta atau berdoa. Kami pernah berjalan bersama Rasulullah melewati satu tenda. Kebetulan di dalam tenda itu ada seseorang yang dalam doanya itu seperti terus-menerus mengulang-ulang. Jadi meminta berulang-ulang kepada Allah. Itu maksudnya. Qad al-hafa fil mas'alati. Fawaqafa. Maka berhenti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berhenti untuk apa? Yastami'u, mendengarkan. Siapa Rasul? Yastami'u, mendengarkan dengan seksama, bukan sekedar mendengarkan. Ada sami'a yasma'u, ada istama'a yastami'u. Yastami'u itu maksudnya mendengarkan dengan seksama, minhu, dari doanya si rajul itu. Faqala Rasulullah, maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aujaba in khotama. Rasulullah bilang begini, aujaba in khotama, mewajibkan, in khotama, jika menutup. Siapa rajul itu? Faqala lahu rajulun, faqala, maka bertanya, lahu, kepada Nabi, rajulun, siapa seseorang, minal qaumi, dari kelompok itu, bi ayyi syai'in yahtimu, mau ditutup dengan apa? Orang sedang minta-minta mengulang kata-katanya dalam permintaan, Rasulullah bilang pasti bisa dikabulkan kalau ditutup. Yang tadi ditanya, mau ditutup dengan apa? Qala, menjawab siapa Rasulullah, bi amina, ditutup dengan mengucapkan amin. Fa innahu, maka sesungguhnya doa, in khotama, jika menutup siapa orang yang berdoa, bi amina, dengan mengucapkan amin, faqad aujaba, maka sungguh aujaba, meniscayakan atau mewajibkan siapa orang yang doa, mewajibkan untuk terkabulnya doa, begitu. Fangsarafar rajulu, fangsarafa, maka pergi, ar-rajulu, siapa orang tadi, alladzi, yang sa'ala, bertanya, siapa rajul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata siapa rajul tadi, ya fulan, wahai fulan, wahai orang yang berdoa, ikhtim, tutuplah, bi amina, dengan menyebut atau dengan mengucapkan amin, wa absyir, dan berbahagialah. Amin di dalam sighah Arabiyah itu disebut sebagai isim fi'il amr. Ada isim, ada fi'il. Ada juga isim fi'il amr. Apa maksudnya? Isim fi'il amr itu secara lafadz itu seperti isim, tapi secara makna itu seperti fi'il. Ada isim fi'il mudhore, ada isim fi'il amr. Para ulama tafsir memberikan makna amin
itu artinya istajib. Kabulkanlah ya Allah. Gitu. Istajib lana ya Allah. Maknanya amin. Kalau tadi amin bukan mat, itu satu akar kata dengan amina, aman, iman, keimanan, amanah, amanah, amanah juga. Maka ada yang mengatakan makna amin, bukan amin, itu artinya orang yang terpercaya, orang yang amanah, orang yang aman dari berbuat khianat. Untuk kata amin, bukan amin. Sekali lagi, kalian harus bedakan antara amin dengan amin. Untuk kata amin, itu minimal ada beberapa kata yang termaktub di dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, inni lakum rasulun amin. Ada lagi, innakal yawma ladaina makinun amin. Itu amin, bukan amin. Kalau yang amin, itu semua ulama sepakat ini adalah asli bahasa Arab. Tapi kalau amin, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini adalah asli bukan bahasa Arab, tapi menjadi kata di dalam bahasa Arab juga. Ada yang bilang ini aslinya bahasa Suryani, juga bahasa Ibrani. Orang Yahudi, orang Nasrani biasa juga bilang setiap kali habis doa, amin, amin. Nah, ada juga ulama yang menyebut bahwa amin asli bahasa Arab. Sebagaimana awal kita memulai pengajian ini, banyak ulama-ulama Arab itu yang bahkan tidak tahu kata-kata yang aslinya Arab tapi dianggap bukan Arab, padahal itu asli bahasa Arab. Salah satunya amin. Kita, karena kita sudah mengikuti madhabnya Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i juga termasuk yang mengatakan bahwa tidak ada satu kata pun di dalam Al-Quran selain bahasa Arab. Maka kita mengatakan amin ini juga bahasa Arab. Artinya Allahumma istajib. Ya Allah, kabulkanlah. Itu. Yakni artinya annaha, bahwasanya kalimat amin idza qilat, jika diucapkan apa lafdhatu amin, wa qubilat, dan diterima amin fi akhirid doa, di akhir doa, khutima, ditutup ad-du'a'u, apa doa, bi khotamil ijabati, dengan khotam atau stempel diijabahinya satu doa. Sama dengan begini, kalau umpamanya kalian minta izin, kalau sudah ada tanda tangan atau stempel resmi, maka kalian sudah pasti diizinkan untuk keluar pondok atau izin pulang. Kalau belum ada itu, belum ada stempel, khawatir, oh ini sudah distempel, sudah ditandatangani pengurus, sudah ditandatangani oleh kiai, berarti boleh. Nah itu sama dengan istilah itu, bi khotamil ijabah. Wa kalimatu amin, dan adapun kata amin, hiya, adapun kata amin itu kalimatun arabiyatun, ialah kata bahasa Arab. Ini
Wa in nasaba, meskipun nasaba menisbatkan ha pada kalimatu amin, al-ba'du, siapa sebagian ulama, li ghairil arabiyati, sebagai bahasa yang bukan Arab. Saya katakan tadi ulama berselisih pendapat untuk hal ini. Alan nahwil ladzi awdahnahu, sebagaimana contoh alladzi yang awdahna, telah menjelaskan siapa kita, hu pada alladzi bimuqaddamati hadal kitab, di pembukaan kitab ini. Tuh, tadi sudah saya jelaskan. Amin, adapun kata amin, ismu fi'li amrin, itu merupakan isim fi'il amr. Secara lafaz dia isim. Kenapa kok isim? Tanda-tanda isim ada di sini. Tapi secara makna dia fi'il. Lebih tepatnya fi'il amr, istajib. Nah itu. Al-ismu laisa lahu zaman. Isim itu tidak memiliki zaman. Wala yakbalu ta'al fa'il, dan isim juga tidak bisa menerima ta fa'il. Al-fi'lu, adapun fi'il, lahu zaman. Fi'il itu ada waktunya. Wa yakbalu ta'al fa'il, dan bisa menerima ta fa'il. Ismul fi'li, adapun yang disebut dengan isim fi'il, lahu zamanun. Isim fi'il itu punya waktu. Wala yakbalu ta'al fa'il, dan tidak bisa menerima ta fa'il. Gak bisa bilang amintu, aminta, fajamaat, maka mengumpulkan lafdotu amin, apa kata amin, baina khawasil ismi wal fi'li, mengumpulkan antara tanda-tandanya isim dan tanda-tandanya fi'il. Tanda-tandanya isim apa? Di sini dikatakan dalam lafaz amin sebagai tanda isim. Ada juga tanda fi'il. Tanda fi'ilnya istajib. Ya Allah, kabulkanlah doa. Kapan doanya? Sekarang. Jadi, ya Allah, semakin cepat semakin bagus. Itu waktunya maksudnya. Amin. Kata amin ini juga fiha, di dalam kalimah amin, mad badal. Ini disebut sebagai mad badal. Yaitu ada hamzah sebelum mad. Makanya kita sebut amin. Fi awwaliha, di awal kata amin ini. Jadi amin. Salah kalau kalian bilang waladhdallin amin. Itu waladhdallin amin kalau cepat. Mat ya, amin, nggak boleh bilang amin. Kalau mau bilang amin, itu artinya amankan. Amin hadar rajul, amankan orang ini. Allah kok disuruh ngamanin orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Yajuzu madduhu, boleh membaca mat untuk mad badal itu harokatain, dengan panjang 2 harokat. Ini jumhurul ulama. Au arba'atan au sitta harokatin, atau dibaca 4 harokat atau 6 harokat. Ini sebagian ulama.
tapi bukan jumhur. Tapi ada ulama yang membolehkan mad badal itu bisa dibaca 2 harokat, atau bisa dibaca 4 harokat, atau bisa dibaca 6 harokat. Untuk yang 4 dan 6 ini bukan jumhur, tapi ada yang membolehkan. Jadi kita bisa bilang begini, amin, boleh, amin, boleh, atau 6 harokat, amin, boleh. Tapi yang masyhur 2 harokat, amin, itu. Walaha, dan bagi kalimat amin ini juga mad arid lisukun. Itu terdapat hukum bacaan mad arid lisukun. Maksudnya mad yang diikuti oleh huruf hidup tapi disukunkan karena wakof, berada di akhir kata. Amin. Itu min, itu mad arid lisukun. Silakan nanti telaah lagi ilmu tajwidnya. Nah, untuk mad arid lisukun, jumhurul ulama ini menyatakan yajuzu madduhu harokatain, boleh membaca matnya mad arid lisukun ini 2 harokat, au arbaatan, atau dibaca 4 harokat, au sitta harokatin, atau dibaca 6 harokat. Perhatikan, jadi bisa dibaca amin, amin, amin. Boleh dibaca minnya itu boleh dibaca 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh 6 harokat. Ketiga bacaan ini jumhurul ulama, tidak seperti yang mad badal itu. Wa ma'atabaduli hadhil harokat, dan dengan tabaduli hadhil harokat, bergantinya macam-macam harokat dalam mad ini, yuntaju, bisa dihasilkan atau disimpulkan, indana, bagi kita, tis'u kiroat li amin, ada 9 cara baca untuk menyebutkan kata amin. Bisa amin, bisa amin, bisa amin, bisa amin, bisa amin, bisa amin, waladdallin. Semuanya betul, kecuali kalau bilang amin, ya itu salah. Amin, amin, boleh. Ada 9 bacaan. Wa kama awdohna fi ma'rodi kalamina, wa kama, dan sebagaimana ma barang, awdohna, yang telah menjelaskan siapa kami, fi ma'rodi kalamina, dalam pemaparan pembicaraan kita, ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saat kita membahas ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, annaman qolaha, annaman, bahwasanya man orang, qola, yang mengucapkan siapa man, ha, pada lafdoh amin, pada kata amin, bijam iyatihi, dengan penggabungannya itu, alallahi, atas Allah, kanat, maka ada, solatuhu, apa solatnya man, kullaha, semua solatnya man itu,
jama'atan, terhitung menjadi sholat jemaah, hatta laukana munfaridan, meskipun laukana ada apa man munfaridan, sholat sendirian. Fa inna nakulu, fa inna maka sesungguhnya kita, nakulu mengucapkan siapa kita, huna di sini, inna mangkana bijam'iyatihi kulliha fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, orang yang dalam jamaknya, dalam keseluruhan dirinya semuanya, fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalam mengucapkan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, mata kami, tangan kami, hidung kami, telinga kami, hati kami menyembah. Meskipun satu orang, maka sebenarnya lisan ini menyebut kata kami untuk menjadi perwakilan dari tangan, kaki, hati, mata, dan seluruh anggota badan. Itu maksudnya. Fadzalika, maka adapun yang demikian itu, huwallazi, dialah alladzi yang wafaqo, bersamaan, ta'minuhu, apa ucapan aminnya orang itu, bersamaan dengan apa? Ta'minal malaikati, dengan ucapan aminnya malaikat. Artinya muwafaqatu halin wasifatin, maksudnya itu sama dalam hal keadaan dan sifat. Waqad basyara, waqad dan sungguh basyara telah memberikan kabar gembira, pada orang yang bisa menyamakan ucapan aminnya dia dengan aminnya malaikat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kabar gembira apa? Bighufrani, dengan penggampunan, ma apa-apa, taqaddama yang telah berlalu, apa ma, min dambihi, dari dosanya man, kama kola, sebagaimana kola bersabda siapa Nabi, idza ammana, jika mengucapkan amin, al-qari, siapa orang yang membaca, maksudnya baca Fatihah, wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat lain, al-imamu, siapa seorang imam, fa'aminu, maka aminilah oleh kalian, fa innal malaikata, maka sesungguhnya malaikat, tu'aminu, malaikat juga mengucapkan amin. Faman, maka barang siapa, wafaqo, yang bersamaan, ta'minuhu, apa ucapan amin orang itu, ta'minal malaikati, bersamaan dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dambih, ghufira, maka diampuni, lahu bagi man, ma apa-apa, taqaddama yang telah lewat, min dambihi, dari dosanya man. Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Ini hadis muttafaqun alaih. Santri Al-Munawwariyah rahimakumullah, perhatikan, salah satu kenapa lebaran, hari raya setelahnya Ramadan itu disebut Idul Fitri, karena salah satu anugerah dari Allah
Orang yang bisa puasa berlandaskan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang yang berpuasa karena iman dan mengharap ridho Allah, dia itu dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Itu untuk Ramadan, yang puasa Ramadan. Ternyata saking maha pemurahnya Allah, cuman mengucapkan amin, sekali lagi, cuman kita mengucapkan amin, tapi asal amin kita itu berbarengan dengan aminnya malaikat. Pamannya ada imam yang bilang, waladdallin, amin. Ucapan amin kita itu bersamaan dengan aminnya malaikat. Malaikat juga ikut sholat, dan malaikat bilang, amin. Ucapan amin kamu umpamanya, amin, sama dengan aminnya malaikat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu yang telah dahulu. Cuman bilang, makanya kalian ketika sholat berjemaah, jangan main-main dengan ucapan amin. Ganjarannya luar biasa. Dosanya dihapus yang lalu oleh Allah. Cuman bilang amin, yang penting syaratnya bisa muafakoh, bisa bersamaan dengan ucapan amin dari malaikat. Alhamdulillah. Kalau saran saya, karena ada 9 bacaan, maka kita ambil yang tengah dan sesuai jumhur. Untuk penyebutan A kita gunakan 2 harokat, amin. Untuk mat arid li sukunnya kita gunakan 4 harokat. Amin. Coba. Sekali lagi. 2 harokat. Amin. Alhamdulillah. Santri Al-Munawariyah rahimakumullah, kalian jangankan surat Al-Fatihah, untuk menyebutkan kata amin saja itu sudah bersanad. Alhamdulillah. Ingetin kalian, setiap kali sholat dan imam mengucapkan Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah, kalian ingat, usahakan aminnya kita bersamaan dengan aminnya malah. Semoga ilmu-ilmu kita bermanfaat. Mudah-mudahan orang tua kita dimudahkan rizkinya oleh Allah, bisa menjemput kita dengan penuh kegembiraan, bisa membelikan kita baju baru. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah. Jazakallah khair.